Ngomongin bulan November, ada nih hari spesial di bulan November. Kira-kira tanggal berapa ya? Nah, bener tuh, tanggal 10 November. Setiap tanggal 10 November dijadikan sebagai Hari Pahlawan Nasional. Kira-kira kenapa ya? Jadi, berawal dari kedatangan Jepang di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa pada tanggal 1 Maret 1945. Beberapa hari kemudian, Jepang berhasil menguasai Indonesia dengan mengalahkan Belanda. Pada tanggal 8 Maret 1945, Belanda menyerah pada Jepang melalui perjanjian Kalijati. Singkat cerita, Jepang hanya menguasai Indonesia selama 3,5 tahun. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu, yaitu dengan dibomnya dua kota, Hiroshima dan Nagasaki pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945 oleh pihak sekutu Amerika Serikat. Sehingga menyebabkan Indonesia mengalami vacuum of power atau kekosongan kekuasaan. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh Soekarno untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Setelah Jepang menyerah pada sekutu, rakyat Indonesia sedang gencar-gencarnya melucuti senjata tentara Jepang. Tiba-tiba, sekitar bulan September 1945, datanglah tentara sekutu Inggris dengan diboncengi oleh Nika. Kedatangan sekutu Inggris membawa tentara Afnei yang bertujuan untuk melucuti senjata tentara Jepang dan membebaskan tawanan perang Jepang dari pihak sekutu. Ternyata, sekutu juga ingin mengembalikan Indonesia kepada Belanda. Selanjutnya, peristiwa Hotel Yamato. Kalian tahu nggak sih peristiwa Hotel Yamato itu apa? Nah, ternyata Inggris datang tidak sendirian, tetapi diikuti oleh tentara Belanda. Pada tanggal 19 September 1945, beberapa orang Belanda di bawah pimpinan Mr. Plakman mendirikan bendera Belanda di atas Hotel Yamato atau Hotel Oranye pada saat kekuasaan Belanda dan sekarang menjadi Hotel Majapahit yang terletak di daerah Tunjungan, Surabaya. Hal ini memancing kemarahan para pemuda Surabaya atau yang kita kenal dengan arek-arek Surabaya. Pihak Surabaya diwakili oleh Sudirman sebagai pimpinan TKR Surabaya, dikawal oleh Haryono dan Sidik, masuk ke Hotel Yamato mendatangi Mr. Plakman untuk berunding dengan tujuan agar bendera Belanda diturunkan. Tetapi Mr. Plakman menolak. Perundingan semakin memanas. Tiba-tiba Mr. Plakman mengeluarkan senjata pistol dan terjadilah perkelahian. Mr. Plakman tewas dicekik oleh Sidik dan Sidik meninggal ditembak oleh pasukan Belanda. Sementara itu, Sudirman dan Haryono melarikan diri dari dalam Hotel Yamato dan bergabung dengan para pemuda menaiki tangga menuju ke atas Hotel Yamato untuk menurunkan bendera Belanda. Para pemuda berhasil merobek bendera berwarna biru dan tersisa bendera merah putih, yaitu bendera Indonesia. Sejak saat itu, sering terjadi bentrokan kecil antara pihak Surabaya dan Inggris. Akan tetapi, Inggris meminta Soekarno untuk meredakan situasi tersebut dan terjadilah gencatan senjata. Lalu, gimana puncak perangnya? Awalnya, gencatan senjata telah disepakati oleh kedua belah pihak dan keadaan berangsur-angsur mereda. Tetapi, kemudian bentrokan tersebut memuncak dengan terbunuhnya Jenderal Malabi dari pihak Inggris. Kematian tersebut diawali saat mobil Buick yang ditumpangi Malabi berpapasan dengan pemuda Surabaya ketika akan melewati Jembatan Merah. Saat itu terjadi kesalahpahaman sehingga menyebabkan Malabi tewas tertembak oleh pemuda yang sampai sekarang belum diketahui identitasnya, dan terbakarnya mobil Malabi yang terkena granat. Hal ini menyebabkan kemarahan besar pihak Inggris kepada Indonesia. Melalui pimpinan tentara Inggris, Jenderal Mansell memberikan ultimatum kepada pemuda Surabaya yang berisi
agar seluruh senjata yang dimiliki oleh pemuda Surabaya diserahkan kepada pihak Inggris. Paling lambat tanggal 10 November 1945 pukul 6 pagi yang disebarkan melalui pamflet-pamflet. Jika ultimatum tidak dilaksanakan, maka Surabaya akan dihancurkan. Tetapi pihak Surabaya menolak melalui seorang pemuda fenomenal yang bernama Sutomo atau yang lebih dikenal dengan nama Bung Tomo berpidato membakar semangat arek-arek Surabaya untuk melawan tantangan Inggris dengan semboyan merdeka atau mati. Nah, kira-kira gimana ya akhir perang tersebut? Pada tanggal 10 November pagi, tentara Inggris mulai melancarkan serangannya sehingga terjadilah pertempuran besar antara Inggris melawan rakyat Surabaya. Selain Bung Tomo, terdapat pula tokoh-tokoh lain yang berpengaruh seperti Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Abdul Wahab, serta kiai-kiai pesantren yang menggerakkan para santrinya untuk melakukan perlawanan terhadap Inggris. Dalam perang tersebut, Inggris melengkapi persenjataan seperti pesawat tempur, tank-tank, bom, dan lain-lain. Akibat perang yang tidak seimbang tersebut, sekitar 15.000 orang Surabaya meninggal dan sekitar 1.500 tentara Inggris tewas. Walaupun perang dimenangkan oleh pihak Inggris, setidaknya rakyat Surabaya berani melawan kolonialisme. Dan setahun kemudian, pihak Inggris berubah pikiran dan mendukung kemerdekaan Indonesia. Perang ini merupakan perang terbesar setelah kemerdekaan Indonesia, sehingga setiap tanggal 10 November dijadikan sebagai Hari Pahlawan Nasional untuk mengenang para pahlawan yang telah gugur dalam pertempuran Surabaya. Nah, gimana teman-teman? Udah paham kan? Sampai jumpa.